Film dibuka dengan memperlihatkan pemuda kampung bernama Bogdong. Bogdong adalah seseorang kuli air. Meskipun hanya bekerja sebagai penjual air, tapi Bogdong ini sangat bahagia sekali. Sore itu seperti biasanya Bogdong menawarkan airnya dengan senyuman kepada rakyat-rakyat yang ada di desa. Tapi tiba-tiba Bogdong melihat seseorang yang menjual air dengan menggunakan sepeda. Di masa itu sepeda adalah hal yang sangat jarang dan itu adalah pertama kalinya Bogdong melihat sepeda. Entah apa yang terjadi, tapi seketika itu juga Bogdong menginginkan sebuah sepeda. Tapi lagi-lagi Bogdong yang hanyalah orang miskin, dia hanya bisa memendam keinginannya karena dia tidak mempunyai uang untuk membeli sepeda. Di malam harinya menceritakan ayah Bogdong yang menyambut kedatangan dari adik Bogdong bernama Ding. Ternyata Ding ini baru saja lulus dari kuliahnya. Dan saat ini Ding telah menjadi sarjana hukum. Karena hal itulah ayah Bogdong ini sangat bangga kepada Ding. Saat itu Ding yang membutuhkan biaya untuk melanjutkan kuliahnya agar mendapatkan pekerjaan. Akhirnya ayah Bogdong yang hanyalah petani biasa di situ dia menjual tanahnya. Saat itu Ding tentu kaget karena itu adalah harta satu-satunya milik keluarga. Tapi lagi-lagi karena ayahnya ini sangat bangga kepada Ding dan menginginkan Ding agar sukses, akhirnya semua hartanya pun diberikan kepada Ding. Saat itu Bogdong pun pulang dari menjual air. Bogdong langsung memeluk adiknya dan di situ dia ingin ikut makan malam bersama. Tapi ayah Bogdong tidak mengizinkannya. Ayah Bogdong malah menyuruh Bogdong untuk kembali bekerja untuk mencuci piring dan yang lain-lainnya. Ternyata ayah Bogdong tidak bangga sama sekali kepada Bogdong dan dia memandang rendah Bogdong karena Bogdong hanyalah seorang kuli air. Setelah mengerjakan pekerjaan rumah, Bogdong pun bersantai dengan melihat bintang-bintang. Karena terobsesi dengan sepeda, Bogdong pun tiba-tiba melakukan ini. Ding yang melihat hal itu, Ding pun bertanya kepada Bogdong, "Bogdong, apakah kau mau sebuah sepeda?" Jawab Bogdong, "Tentu mau, tapi kan kita tidak mempunyai uang." Keesokan harinya di sore hari, tidak diduga tiba-tiba Ding membelikan Bogdong sebuah sepeda. Tentu saat itu Bogdong senang luar biasa. Lalu dia bertanya kepada Ding, "Ding, ini kan uang kuliahmu, kenapa kau belikan sepeda untukku?" Nyatanya memang Ding ini ingin membahagiakan kakaknya. Karena Ding tahu Bogdong tidak pernah meminta apa-apa dari dulu. Tidak pikir panjang, Bogdong pun langsung mencoba sepedanya berkeliling desa. Sampai akhirnya Bogdong memutuskan untuk berhenti di toko sepatu. Dia berencana membelikan sepatu untuk Ding. Sekeluarnya dari toko sepatu, tiba-tiba Bogdong kehilangan sepedanya. Bogdong pun panik dan dia tanya kepada semua orang, "Di mana sepedaku?" Ya tentu sepeda itu sudah dicuri karena Bogdong teledor sekali tidak menguncinya. Bogdong yang kebingungan, akhirnya di malam harinya dia memutuskan untuk pulang. Ayah Bogdong yang mengetahui kalau Bogdong menghilangkan sepeda yang sangat-sangat mahal itu, saat itu ayah Bogdong langsung mengambil kayu dan memukuli Bogdong dengan kayu. "Dasar kau anak bodoh dan tidak berguna. Kau selalu saja membawa sial untuk keluarga ini. Lebih baik mulai hari ini kau angkat kaki dari rumah ini." Dan pada malam itu juga akhirnya Bogdong pun memutuskan untuk pergi dari rumahnya. Di pagi harinya ketika di pasar, Bogdong pun mencari pekerjaan. Bogdong akhirnya menemukan pekerjaan, tapi syaratnya dia harus membayar uang pendaftaran. Bogdong yang hanya membawa uang yang sangat sedikit, akhirnya saat itu dia memberikan semua uangnya kepada pemberi pekerjaan itu. Lalu pemberi pekerjaan itu pun memberikan alamat kepada Bogdong. Bogdong langsung pergi ke alamat itu. Sialnya ternyata Bogdong ditipu. Ternyata lowongan pekerjaan itu palsu dan sekarang Bogdong tidak mempunyai uang sama sekali. Sangat bodoh sekali memang Bogdong. Bogdong yang sudah tidak mempunyai apa-apa, akhirnya dia hanya lontang-lantung di jalanan. Ternyata benar, seringkali dunia ini kejam hanya kepada orang-orang bodoh dan miskin. Scene selanjutnya menceritakan ternyata di masa itu Korea sedang dijajah oleh Jepang. Setiap bulannya pemerintah Jepang mengadakan kompetisi sepeda yang diikuti oleh warga Jepang dan Korea. Tapi di pertandingan itu warga Jepang selalu menang. Selanjutnya cerita beralih menceritakan organisasi revolusi Korea yang sedang rapat.
Saat itu mereka merencanakan untuk melakukan pemberontakan. Tiba-tiba ada satu orang yang memberikan ide gila soal pemberontakan. Dia adalah Om Buang. Om Buang berkata, pemberontakan tidak harus dilakukan dengan senjata. Kita bisa melakukannya lewat kompetisi sepeda. Tentu saat itu semua orang mengetahuinya. Selanjutnya menceritakan Ding yang bilang kepada adiknya kalau dia akan pergi ke Manchuria untuk bekerja dengan Jepang karena keluarga mereka membutuhkan uang. Cerita beralih lagi ke Bogdong. Saat itu tiba-tiba Bogdong melihat poster di dinding yang berisi tentang adanya kompetisi sepeda. Tidak pikir panjang, Bogdong pun langsung pergi ke kompetisi itu. Ternyata iklan itu berasal dari Om Buang. Om Buang yang percaya kalau kompetisi sepeda bisa digunakan sebagai alat untuk menaikkan moralitas masyarakat Korea. Saat itu Om Buang pun mencari kuli-kuli. Siapa tahu dia menemukan kuli-kuli yang berbakat dalam bersepeda. Sore itu pun banyak kuli-kuli yang datang, termasuk Bogdong datang di situ. Akhirnya semua kuli-kuli itu pun dites untuk balapan sepeda. Bogdong yang merupakan kuli sejati, dia pun mempunyai betis yang sangat berotot dan tidak diduga ternyata dia mengendarai sepeda dengan sangat cepat. Dan akhirnya sore itu Om Buang pun memilih beberapa kuli-kuli. Kuli-kuli tersebut nantinya akan dididik Om Buang untuk mengikuti perlombaan balap sepeda. Salah satunya adalah Bogdong. Dari hari ke hari Bogdong bersama kuli-kuli lainnya akhirnya berlatih dengan keras. Impian Bogdong sederhana, dia hanya ingin lebih baik dari hari kemarin. Kemampuan Bogdong dalam bersepeda pun semakin berkembang. Sampai di suatu malam, tiba-tiba Bogdong dibangunkan oleh temannya bernama Paijo. Saat itu Paijo mengajak keluar Bogdong dengan membawa sepeda. Ternyata Paijo mengajak Bogdong ke tempat perjudian. Dan bertepatan di malam itu ternyata ada judi sepeda di mana orang yang berhasil memenangkan balapan sepeda akan mendapatkan banyak uang. Paijo pun mengajak Bogdong untuk mengikuti judi balap sepeda tersebut. Bogdong yang hanyalah orang bodoh akhirnya dia mengikuti keinginan dari Paijo. Selain itu Bogdong juga berpikiran kalau dia mendapatkan uang dari hasil judi tersebut, Bogdong bisa mengembalikan uang ayahnya yang dihilangkannya dulu. Akhirnya Bogdong pun mengikuti pertandingan itu. Tapi tiba-tiba di tengah pertandingan Bogdong ketahuan oleh Om Buang. Seketika itu juga Om Buang langsung memarahi Bogdong karena Om Buang tidak suka ada muridnya yang mengikuti judi seperti Bogdong ini. Akhirnya ketika itu Om Buang pun mengusir Bogdong. Bogdong, lebih baik kau pergi dari sini. Kau tidak pantas berada di perguruan ini. Bogdong pun langsung meminta maaf. Maafkan aku Pak Buang. Tolong biarkan aku bisa tetap bersepeda karena hanya ini yang bisa kulakukan. Aku hanyalah sampah masyarakat yang ingin menjadi lebih berguna. 절대로 그만둘 수 없습니다. 그러네? 예! 들어와! 자신 좀 할 수 있게 해주십시오. 시키는 거 다 하겠습니다. 네! 선생님! 한 번만 용서... Om Buang yang kasihan dengan Bogdong akhirnya dia pun mengizinkan Bogdong. Tapi Om Buang memberikan sepeda yang sangat-sangat jelek kepada Bogdong. Keesokan harinya Bogdong pun berlatih dengan sepeda itu. Sepeda yang digunakan Bogdong benar-benar parah, di mana banyak kempes, tidak ada sadel sepeda untuk Bogdong duduk. Meskipun begitu Bogdong tidak menyerah, dia tetap berlatih menggunakan sepeda itu. 언제까지 저러고 있어야 됩니까? Memang benar, pantang menyerah adalah satu-satunya senjata ampuh yang dipunyai oleh orang bodoh dan miskin seperti Bogdong. Penderitaan Bogdong tidak hanya sampai di situ, karena Om Buang juga menyuruh Bogdong di malam harinya untuk mendorong gilingan. Tapi lagi-lagi Bogdong tidak menyerah dan melakukan semua yang diperintahkan oleh Om Buang. Sampai suatu hari Om Buang mengumumkan dua orang kuli yang berkesempatan untuk mengikuti perlombaan antara Korea dan Jepang. Yang pertama adalah kuli bernama Chun, kemudian yang kedua tidak diduga ternyata Bogdong berhasil untuk dipilih mewakili perusahaan dari Om Buang. Tentu di situ Bogdong sangat senang dan dia sekaligus juga kaget. Bogdong pun bilang kepada Om Buang, aku akan membanggakan rakyat Korea dan aku akan bersepeda sampai mati.
Keesokan harinya, pertandingan antara Jepang dan Korea pun akhirnya dimulai. Banyak rakyat Korea yang melihat di situ. Bahkan pemimpin dari Jepang dan juga Korea juga hadir untuk menyaksikan pertandingan tersebut. Pertandingan pun dimulai. Awalnya pertandingan dipimpin oleh atlet Jepang bernama Morishita. Morishita ini adalah atlet terbaik Jepang di mana dia berkali-kali tidak pernah terkalahkan di balap sepeda. Saat itu pemimpin Jepang pun menghina-hina pemimpin Korea dan mengatakan kalau Korea tidak mungkin memenangkan balapan ini karena rakyat Korea itu lemah-lemah. Pertandingan pun terus berlanjut dari putaran ke putaran. Tidak diduga dengan seluruh tenaganya ternyata Bogdong berhasil untuk menyusul Morishita di baris paling depan. Sampai di putaran terakhir, tiba-tiba dari pinggir lapangan Om Buang berteriak, "Bogdong, sekarang adalah waktu yang tepat. Ayo, keluarkan jurusmu." Seketika itu juga Bogdong langsung flashback perjuangannya dari awal dan dia langsung berteriak, "Ah!" Saat itu Bogdong mengerahkan seluruh tenaganya. Meskipun kakinya sudah kesakitan karena terlalu capek, dia pun tetap memaksakan semuanya. Dan akhirnya di akhir pertandingan Bogdong berhasil menyalip Morishita dan Bogdong berhasil menjadi juara 1. Tentu saat itu seluruh rakyat Korea bangga melihat Bogdong. Pemimpin Korea yang tadinya dihina-hina dan direndahkan oleh pemimpin Jepang akhirnya bisa memamerkan kalau Korea juga bisa juara. Keesokan harinya Bogdong disambut bak pahlawan dan malam itu Om Buang pun langsung merayakan kemenangan Bogdong. Di mana di situ juga banyak wartawan yang mewawancarai Bogdong. Bahkan ada seseorang yang kaya memberikan 20 juta kepada Bogdong. Dan pada malam itu pesta pun selesai. Sebelum tidur, Bogdong ngobrol santai dulu ke Om Buang. "Bogdong, kau tidak pulang ke kampungmu, ayahmu pasti bangga denganmu sekarang." Bogdong pun langsung serius melihat Om Buang. Dia bertanya apakah kali ini ayah benar-benar bangga kepadaku. Karena nyatanya sedari kecil sampai dewasa ini, ayah Bogdong tidak pernah sama sekali membanggakan Bogdong. Jadi Bogdong takut mengecewakan ayahnya lagi. Di situ Om Buang langsung meyakinkan, "Tidak Bogdong, kau sekarang adalah pahlawan rakyat Korea, ayahmu pasti bangga." Mendengar hal itu, Bogdong pun tertawa senang dan lega. Tapi tiba-tiba saat itu datanglah seseorang wanita bernama Shin. Shin saat itu sedang terluka parah. Ternyata Shin ini adalah anggota revolusioner di mana dia habis melakukan pemberontakan kepada bangsa Jepang. Om Buang pun langsung menolong Shin dan langsung mengobati Shin. Keesokan harinya di pagi hari, Bogdong ternyata tertarik dengan Shin karena Shin ini adalah wanita cantik. Pagi itu tiba-tiba Bogdong mengendap-endap untuk melihat Shin. Tidak diduga ternyata Shin sudah ada di belakangnya. Bogdong pun langsung kaget. Dan saat itu akhirnya Shin memutuskan untuk mengobrol dengan Bogdong dan mereka berdua pun berkeliling-keliling desa. Ketika mengelilingi desa tidak diduga ternyata anak-anak desa meneriakkan nama Bogdong. Memang semenjak kemenangannya di balap sepeda, Bogdong sekarang diulu-ulukan bak pahlawan oleh rakyat Korea. Kemudian Shin pun bercerita kepada Bogdong kalau selama ini dia tidak percaya cita-cita Om Buang yang menggunakan sepeda untuk melakukan perjuangan. Tapi ternyata semenjak kemenangan Bogdong, hal itu berhasil karena sekarang Korea memiliki pahlawan baru lewat balap sepeda, yaitu Bogdong itu sendiri. Shin pun langsung bilang kepada Bogdong, "Demi kebahagiaan anak-anak ini, aku minta kau untuk tetap terus menang ya Bogdong." Bogdong yang seumur hidupnya hanya menjadi sampah masyarakat dan kuli dan sekarang dia menanggung beban sebagai pahlawan, dia tentu tidak mau menyia-nyiakan itu. Dia pun berjanji kepada Shin kalau dia akan menang sampai dia mati. Selanjutnya menceritakan Bogdong yang mengikuti balap sepeda itu lagi. Dan ya dari pertandingan ke pertandingan Bogdong tidak terkalahkan. Berita tentang Bogdong pun semakin menyebar ke seluruh Korea. Sekarang semua masyarakat Korea berteriak Bogdong, Bogdong, Bogdong.
Jepang yang khawatir ketika itu akhirnya Jepang memutuskan untuk memanggil atlet sepeda terbaiknya. Namanya adalah Katsura, di mana Katsura ini sebenarnya adalah seorang tentara. Dia menjabat sebagai kolonel. Dan Katsura ini memiliki kekuatan kaki yang sangat kuat, di mana dia tidak pernah terkalahkan oleh atlet-atlet lain dalam bersepeda. Dan Katsura ini juga adalah seorang yang kejam, di mana pada saat itu diceritakan Katsura yang sedang gabut, dia tiba-tiba menembaki orang Korea secara tidak jelas. Tragisnya adalah salah satu orang yang ditembak oleh Katsura itu adalah adik Bogdong. Ya, saat itu Ding yang sedang bekerja di Manchuria, dia pun bertemu dengan Katsura orang Jepang ini, dan tiba-tiba Katsura dengan gabutnya menembaki Ding. Selanjutnya menceritakan Shin yang melakukan pemberontakannya lagi ke pemerintah Jepang. Saat itu Shin yang ketahuan oleh tentara Jepang, dia berusaha melarikan diri. Untungnya tiba-tiba saat itu ada Bogdong yang menggunakan sepeda. Akhirnya Bogdong pun mengonceng Shin. Tapi sialnya di tengah perjalanan tiba-tiba Shin terkena tembakan. Bogdong pun langsung mengayuh sepedanya dengan sekuat tenaga agar dia bisa menolong Shin. Tapi itu semua terlambat karena Shin sudah kehabisan darah di perjalanan. Akhirnya Shin pun meninggal dunia. Saat itu Bogdong pun langsung menangis. Tapi tiba-tiba saat itu tentara Jepang memutuskan untuk menangkap Bogdong. Keesokan harinya, pemberitaan Katsura melawan Bogdong pun tersebar ke seluruh negeri Korea. Semua masyarakat pun tidak sabar melihat pertandingan itu. Bahkan pertandingan itu tersebar sampai ke pelosok kampung milik Bogdong. Ayah Bogdong yang mengetahui berita tersebut, ayah Bogdong pun akhirnya bangga kepada Bogdong. Dan dia bilang dia harus ke ibu kota untuk melihat dan mendukung Bogdong saat dia bertanding. Di saat yang lain, Bogdong yang telah ditangkap oleh pemerintah Jepang, ternyata saat itu pemerintah Jepang memiliki ide yang sangat licik, di mana Bogdong disiksa habis-habisan sebelum dia bertanding. Tujuannya jelas agar ketika pertandingan nanti Bogdong lemas dan dia tidak bisa memenangkan pertandingan. Akhirnya sampailah di hari H pertandingan antara Bogdong dan Katsura. Saat itu Bogdong terlihat sangat lemas sekali, sembari dia memperbani luka-luka yang ada di kakinya karena habis disiksa oleh Jepang. Meskipun dengan luka di sekujur tubuhnya, Bogdong tidak menyerah dan dia memutuskan untuk tetap bertanding. Akhirnya pertandingan pun dimulai. Benar saja Katsura yang merupakan atlet, dia pun memimpin pertandingan. Bogdong pun terus menyusul Katsura di belakangnya. Pertandingan itu sangat sengit sampai di putaran akhir. Bogdong yang kakinya sedang terluka, saat itu darahnya pun mengucur dengan keras, tapi Bogdong menahan semua rasa sakitnya karena semua rakyat Korea mengharapkan kemenangannya. Sampai di akhir pertandingan, saat itu tiba-tiba ban sepeda Bogdong kempes dan rasa sakit dari luka yang telah membuka itu juga tidak tertahankan. Tapi saat itu tiba-tiba semua rakyat Korea menyemangati Bogdong, dan Bogdong juga teringat akan kematian Shin, kematian kakaknya, dan kematian seluruh rakyat Korea. Akhirnya seketika itu juga Bogdong mulai berdiri dan dia mengerahkan seluruh tenaga dan kekuatannya.
Dan pertandingannya pun akhirnya dimenangkan oleh Bokdong. Saat itu Bokdong yang sangat muak dan marah kepada pemerintah Jepang karena merenggut orang-orang tersayangnya, akhirnya Bokdong pun melemparkan sepeda ke pemimpin Jepang. Tindakan dari Bokdong itu akhirnya diikuti oleh seluruh rakyat Korea yang turun ke lapangan untuk melakukan pemberontakan. Rakyat Korea saat itu yang memang tidak memegang senjata, akhirnya di situ mereka menyanyikan lagu perjuangan dan memberontak kepada pemerintahan Jepang. Dan ya, saat itu pemimpin Jepang pun memutuskan untuk menembaki orang-orang Korea tersebut. Dan filmnya pun habis. Meskipun sangat tragis ending dari film ini karena banyak rakyat Korea yang mati dibunuh oleh pemerintahan Jepang, tetapi peristiwa tersebut menjadi lambang tersendiri bagi rakyat Korea kalau mereka juga bisa melakukan perlawanan. Dan dalam sejarah Korea pun akhirnya Bokdong dikenang sebagai salah satu pahlawan bangsa Korea. Dari film ini kita bisa belajar ternyata tidak perlu menjadi pintar untuk menjadi seorang pahlawan. Yang dibutuhkan hanyalah hati yang tulus dan jiwa pantang menyerah. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa saksikan konten selanjutnya.